Setelah dikalahkannya Doma, kita sedikit diperlihatkan pada pertarungan singkat antara Obanai dan Mitsuri melawan Nakime. Saat itu baik Obanai maupun Mitsuri sangat kesulitan menghadapi teknik darah iblis Nakime. Berulang kali mereka mencoba mendekatinya, ruangan di sekitar tiba-tiba berubah yang membuat mereka pun harus terjatuh, terhimpit dan terhempas. Efek dari tekniknya ini juga sampai ke tempat Gyome dan Muichiro berada, di mana mereka yang tengah berlari bersama harus terpisah akibat munculnya balok bangunan yang mendorong Muichiro. Dan pada situasi inilah, di saat Muichiro berada di lantai yang sunyi, dia dikejutkan pada sosok kuat di hadapannya. Itu tiada lain adalah Kokushibo, sang iblis bulan atas peringkat pertama. Melihat besarnya aura yang dipancarkan Kokushibo, lantas membuat Muichiro pun gemetar. Dirinya merasa bahwa Kokushibo sangat berbeda dari iblis bulan atas lain. Dia terlihat sangat kuat, gagah, bermartabat dan memiliki sebuah pedang layaknya pemburu iblis. Sementara itu, Kokushibo yang dari tadi memandangnya tiba-tiba berkata dengan tegas bahwa Muichiro adalah keturunan anaknya. Hal itu bisa dirinya rasakan dari struktur tubuh Muichiro melalui penglihatan dunia tembus pandang. Mendengar pengakuan itu, sontak membuat Muichiro yang awalnya gemetar kini langsung terdiam. Seolah tak terima jika nenek moyangnya adalah iblis, dia pun segera menyerang Kokushibo menggunakan dua teknik pernapasan. Pertama yaitu teknik napas kabut bentuk kedua kabut berlapis yang mampu melepaskan 8 tebasan kabut secara beruntun, dan yang kedua yaitu teknik napas kabut bentuk kelima lautan awan kabut yang mampu melepaskan 1 tebasan cepat. Namun sayangnya, dua serangan tersebut dapat dihindari Kokushibo dengan sangat mudah. Seakan ingin memberi sanjungan, di sana dia pun memuji kehebatan keturunannya yang telah menyempurnakan teknik pernapasan di saat usianya masih muda. Di sisi lain, seolah tak ingin diakui sebagai keturunannya, Muichiro yang geram kemudian memunculkan tanda pemburu iblis. Bersamaan dengan itu, dia pun segera melepaskan teknik terkuatnya yaitu teknik napas kabut bentuk ketujuh. Layaknya ilusi Fata Morgana, melalui tempo gerakannya yang sulit dibaca ini, Muichiro seketika mampu mengaburkan pandangan Kokushibo. Melihat teknik ini cukup merepotkan, saat itu mau tidak mau Kokushibo harus menghunuskan pedang. Terlihat saat itu dengan dilepaskannya teknik napas bulan bentuk pertama, secara cepat dia sanggup membaca pergerakan Muichiro. Bahkan tak hanya itu, saking cepat dan kuatnya tebasan membuat lengan kiri Muichiro pun harus terputus dan mengeluarkan banyak sekali darah. Dari sana, sambil berusaha menghentikan pendarahan, Muichiro yang sadar betapa kuatnya Kokushibo saat itu enggan untuk menyerah. Dengan kepercayaan dirinya, dia pun kembali melesat ke arah Kokushibo untuk melancarkan serangan. Namun naas, sesaat serangan itu dilancarkan, Kokushibo mampu merebut pedang Muichiro menggunakan tangan kosong, yang mana setelahnya dengan pedang tersebut dia pun lalu menusuk Muichiro dan menggantungkannya di atas tiang bangunan. Merasa takjub pada bakat keturunannya sendiri, Kokushibo kemudian mengajak Muichiro untuk menjadi seorang iblis. Dia percaya dengan potensi besar yang dimilikinya, Muichiro akan berguna bagi sang raja iblis Kibutsuji Muzan. Di awal chapter ini, kita masih diperlihatkan pada aksi Kokushibo yang terus membujuk Muichiro untuk menjadi seorang iblis. Beruntung saat itu, di tengah desakan tersebut, tiba-tiba saja muncul Genya dan langsung melepaskan tembakan. Meski tembakannya tidak mengenai Kokushibo, tapi berkat inilah dia berhasil menyelamatkan nyawa Muichiro. Di sisi lain, merasa aksinya terganggu, Kokushibo lalu melesat ke arah Genya dan memotongnya secara membabi buta. Dari mulai tangan kirinya yang sedang memegang pistol, tangan kanannya yang tengah memegang pedang, maupun tubuhnya yang seketika langsung terbelah menjadi dua. Sadar akan kemampuan regenerasi iblis yang dimiliki Genya saat itu demi bisa membunuhnya, Kokushibo segera melepaskan tebasan untuk memenggal leher Genya. Akan tetapi, sebelum tebasan itu dapat mengenainya, secara mengejutkan muncul Sanemi yang langsung melepaskan teknik napas angin bentuk keempat, yang mana dengan tekniknya ini dia pun berhasil menyelamatkan nyawa sang adik. Seolah ingin memberi nasihat, di sana Sanemi mengatakan sebab inilah dirinya melarang Genya untuk menjadi pemburu iblis, karena selaku Hashira dia tahu betul akan resiko besar jika dihadapkan pada musuh yang lebih kuat.
Di samping itu, Sanemi juga akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya masih merasa bersalah atas insiden yang menimpa keluarga, di mana waktu dulu dia tidak bisa menolong ibunya yang menjadi iblis dan juga tidak bisa melindungi adik-adiknya dari serangan iblis. Maka dari itu, untuk menutupi rasa bersalahnya, Sanemi berharap adiknya yaitu Genya bisa menjalani hidup dengan damai, bukannya malah menjadi pemburu iblis yang harus dihantui oleh bayang-bayang kematian. Mendengar ungkapan langsung dari sang kakak, sontak membuat Genya tersentak. Dia akhirnya sadar bahwa selama ini Sanemi tidak membencinya, melainkan Sanemi hanya ingin menjauhkannya dari mara bahaya. Kemudian setelah percakapan tersebut, Sanemi kini mulai bergegas untuk melawan Kokushibo. Meski tahu bahwa lawannya ini sangat kuat, tapi hal itu tidak membuatnya gentar sama sekali. Terbukti dalam pertarungannya, Sanemi mampu melancarkan berbagai trik dan teknik pada Kokushibo, dari mulai meluncur ke bawah kaki Kokushibo guna menghindari serangan, melepaskan tebasan tornado dengan teknik napas angin bentuk pertama, mengimbangi tebasan bulan sabit dengan teknik napas angin bentuk ketiga, melayangkan tebasan bercakar dengan teknik napas angin bentuk kedua, dan juga melepaskan tusukan tak terduga dengan kaki menggunakan pedang milik Genya. Semua serangan yang coba dilancarkan Sanemi tersebut sayangnya berhasil diatasi oleh Kokushibo. Bahkan dalam bentrokannya, Kokushibo mampu memberi perlawanan balik dengan menggunakan teknik pernapasan, mau itu teknik napas bulan bentuk pertama yang menembakkan tebasan secara horizontal, teknik napas bulan bentuk kelima yang menghasilkan pusaran tebasan, maupun teknik napas bulan bentuk keenam yang melancarkan rentetan tebasan dalam jumlah cukup banyak. Dan dengan teknik inilah dia pun sanggup merobek perut Sanemi hingga membuat organ dalamnya hampir keluar. Pada saat Sanemi terluka parah, Kokushibo tiba-tiba merasa bahwa jantungnya berdetak semakin cepat, yang mana ternyata itu disebabkan oleh darah langka milik Sanemi, di mana darahnya ini mampu membuat para iblis mabuk dan kehilangan fokus. Bersamaan dengan itu, kita lalu sedikit diperlihatkan pada kilas balik Sanemi setelah membunuh ibunya. Kala itu Sanemi yang sadar bahwa dirinya memiliki darah istimewa menunjukkan perasaan murka. Dia sangat muak melihat banyaknya orang baik yang tewas satu persatu di tangan iblis, termasuk sahabatnya sendiri yaitu Masachika yang meregang nyawa saat menjalankan misi untuk membasmi iblis bulan bawah. Akibat dari hal itu, ketika diangkat menjadi Hashira, Sanemi tanpa segan melampiaskan kekesalannya pada Ubuyashiki. Dia menyampaikan bahwa Ubuyashiki tidak pantas menjadi seorang pemimpin karena menurutnya seorang pemimpin haruslah orang kuat yang mampu melindungi pasukan, bukannya orang lemah yang hanya terdiam di saat pasukan rela bertaruh nyawa. Mendengar umpatan tersebut, Ubuyashiki hanya tersenyum sembari meminta maaf. Dia mengaku bahwa dirinya memang sangat lemah, karena itulah demi bisa memperoleh kedamaian, dia membutuhkan bantuan orang-orang kuat seperti Sanemi dan yang lain. Seolah ingin segera meredam emosi Sanemi, saat itu Ubuyashiki lalu menunjukkan surat impian milik Masachika, yang mana ternyata Masachika memiliki satu impian, yaitu dia ingin Sanemi yang sudah dianggap sebagai saudara bisa hidup dengan damai dan selalu tersenyum. Dari sana, selain kagum pada Ubuyashiki yang bisa mengingat semua nama dan impian para pemburu iblis, Sanemi akhirnya sadar bahwa dirinya juga memiliki impian yang sama, yaitu melindungi Genya dan menuntunnya untuk menjalani hidup dengan damai. Dan kini di medan tempur, demi bisa mewujudkan impiannya, dengan sekuat tenaga Sanemi kembali menyerang Kokushibo. Dari mulai melancarkan tebasan badai asap hitam, melayangkan rentetan tebasan angin secara bertubi-tubi, dan juga melepaskan tembakan menggunakan pistol milik Genya. Akan tetapi, semua usaha yang dilakukannya ini sedikit pun tidak membuat Kokushibo kesulitan. Justru yang ada, Sanemi hampir saja terbunuh oleh Kokushibo yang hendak melancarkan teknik napas bulan bentuk ketiga. Beruntung saat itu, Sanemi berhasil diselamatkan oleh kemunculan sang Hashira batu Gyome Himejima. Sambil menunjukkan amarah yang bergejolak, Gyome pun menegaskan bahwa pemburu iblis akan selalu muncul sampai iblis terakhir musnah dari muka bumi. Sebelum pertarungan dimulai, Gyome lebih dulu menyuruh Sanemi untuk menjahit luka di perutnya, karena saat ini dirinya akan mencoba menahan Kokushibo seorang diri.
Kemudian setelah Sanemi pergi, Gyomei kini mulai bersiap untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1. Dengan menggunakan senjata rantai bola berduri dan sebuah kapak tajam, saat itu Gyomei mampu menyulitkan Kokushibo. Bahkan melalui teknik napas batu bentuk kedua, dia pun menjadi lebih leluasa dalam melancarkan serangan, mau itu menggunakan bola berduri untuk memberikan hantaman, menggunakan kapak tajam untuk melayangkan tebasan, ataupun menggunakan rantai untuk bisa mengunci pergerakan. Selain itu, berbekal fisik dan otot yang kuat, Gyomei juga mampu mengimbangi kecepatan Kokushibo, yang mana berkat semua kekuatannya inilah dia pun sanggup membelah pedang Kokushibo menjadi 2. Di sisi lain, merasa tak ingin kalah, Kokushibo yang telah meregenerasi pedangnya lalu segera membalas serangan. Terlihat dengan dilepaskannya teknik napas bulan bentuk kedua, dia mampu melepaskan lusinan tebasan sabit tajam, yang mana cukup dengan satu teknik tersebut, dia pun berhasil menyayat wajah Gyomei hingga mengucurkan darah. Di sela-sela pertarungan, Kokushibo sedikit memuji Gyomei. Lewat dunia tembus pandang, dia menyebut bahwa Gyomei memiliki tubuh yang luar biasa, di mana tubuhnya telah disempurnakan sampai batas maksimal. Akan tetapi, di balik pujiannya itu, Kokushibo juga melontarkan ejekan bahwa Gyomei tetaplah seorang manusia. Serangannya terhadap iblis tidak akan memiliki dampak apapun karena iblis akan kembali beregenerasi, sedangkan manusia akan terus terpuruk oleh luka yang dialami. Mendengar ocehan tersebut lantas membuat Gyomei seketika murka. Seolah sadar Kokushibo adalah lawan yang tak bisa dianggap remeh, dia pun memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan. Terlihat jelas melalui amarah yang kian bergejolak, Gyomei berhasil memunculkan tanda pemburu iblis. Tanda ini muncul di kedua tangan yang memiliki bentuk seperti retakan tanah. Melihat hal itu, tanpa menunjukkan kekhawatiran, Kokushibo kembali meremehkan. Dia menegaskan bahwa Gyomei akan mati di sini karena menurutnya siapapun manusia yang memunculkan tanda pemburu iblis, mereka akan mati saat menginjak usia 25 tahun. Merespon ucapan tersebut, Gyomei pun membalas, dari apa yang dirinya rasakan, Kokushibo tampaknya menyembunyikan satu hal. Itu adalah fakta bahwa ada seseorang yang memiliki tanda dan berhasil hidup melebihi usia 25 tahun. Entah siapa orang yang Gyomei maksud, tapi setelahnya Kokushibo menunjukkan kekesalan dan mulai melancarkan serangan. Meskipun amukan dari serangannya ini berhasil Gyomei tahan hingga menciptakan bentrokan cukup hebat. Tak jauh di tempat pertarungan, Muichiro yang sebelumnya tumbang kini kembali bangkit dengan membalut semua luka menggunakan perban. Hal yang sama juga terjadi pada Genya, dia yang tubuhnya tercincang habis berhasil meregenerasi tubuhnya sendiri, yang mana itu dilakukan dengan cara memakan potongan rambut milik Kokushibo. Sementara itu di tempat Sanemi berada, dia yang telah menjahit semua luka di perutnya kini berniat akan kembali ke medan pertarungan. Dan pada saat dirinya bergegas, secara mengejutkan sebuah tanda pemburu iblis berbentuk kincir angin tiba-tiba muncul di bagian pipinya. Dengan kemunculan tanda inilah, Sanemi lalu segera membantu Gyomei untuk menggempur Kokushibo. Terlihat saat itu, baik Gyomei maupun Sanemi, keduanya tampak menunjukkan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Setelah kemunculan tanda pemburu iblis, Gyomei dan Sanemi kini mulai menunjukkan peningkatan kekuatan, di mana saat itu mereka berdua secara gencar terus-menerus menyerang Kokushibo. Gyomei dengan fisik dan panca inderanya yang terasa mampu memotong telinga Kokushibo, sedangkan Sanemi dengan kecepatan, akurasi dan refleksnya yang meningkat mampu menahan serangan Kokushibo sekaligus memotong rambutnya. Demi segera mengakhiri pertarungan, saat itu mereka pun lalu melancarkan serangan kombinasi teknik pernapasan. Gyomei menggunakan teknik napas batu bentuk pertama, sementara Sanemi menggunakan teknik napas angin bentuk ketujuh. Serangan yang dilancarkan mereka ini terbilang sangat kuat, meski belum cukup untuk menumbangkan Kokushibo, tapi serangan tersebut mampu membuat kimono Kokushibo tercabik-cabik. Merasa muak dari tadi terus di pojokan, Kokushibo akhirnya mulai mengerahkan kemampuan yang sebenarnya. Bersama pedang yang kini berubah menjadi panjang dan bercabang, dalam sekejap mata dia berhasil menyayat-nyayat tubuh Gyomei dan Sanemi. Bahkan Sanemi yang tidak sempat bereaksi saat itu pun harus rela kehilangan 2 jari.
Seakan tak ingin berhenti sampai di situ, Kokushibo kemudian mengerahkan teknik pernafasan yang jauh lebih kuat. Entah bagaimana dia bisa melakukannya, tapi kemungkinan besar itu merupakan dampak dari perubahan pedang yang digabung dengan teknik darah iblis. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa teknik serangan di mana tebasannya kini berubah menjadi warna ungu disertai perubahan ukuran yang sangat drastis. Seperti teknik napas bulan bentuk ketujuh yang dapat meluncurkan 6 tebasan di permukaan, teknik napas bulan bentuk ke-8 yang dapat melancarkan 1 tebasan berukuran besar, teknik napas bulan bentuk ke-9 yang dapat melepaskan rentetan tebasan tajam, dan juga teknik napas bulan bentuk ke-10 yang dapat menciptakan 3 tebasan berbentuk gergaji melingkar. Dengan dilayangkannya semua serangan tersebut membuat Sanemi dan Gyomei harus mendapat berbagai luka tebasan. Beruntung bagi Sanemi, dia yang saat itu tampak terdesak berhasil diselamatkan oleh Muichiro. Sementara itu di sisi lain, melihat kakaknya terpojok lantas membuat Genya ingin ikut pergi membantu. Meski sempat ragu karena merasa dirinya lemah, tapi setelah mengingat perkataan Tanjiro di mana yang lemah adalah yang berpotensi, dia pun mulai membulatkan tekad. Dengan cara memakan potongan pedang Kokushibo, secara seketika Genya mendapat peningkatan kekuatan. Matanya berubah menjadi merah, tanda pemburu iblis muncul di dahinya, serta senjata pistolnya diselimuti oleh daging seperti pedang Kokushibo. Dari sanalah pertarungan habis-habisan pun terjadi. Di tengah gempuran serangan Kokushibo, saat itu Gyomei dan Muichiro akhirnya mampu mengakses dunia transparan, di mana mereka berdua kini bisa melihat struktur tubuh Kokushibo dan mengamati pergerakannya dengan sangat jelas. Bersamaan dengan itu, baik Gyomei, Sanemi maupun Muichiro, ketiganya lalu melesat ke arah Kokushibo untuk melancarkan serangan kombinasi. Dari mulai Gyomei yang melepaskan tasbih doa untuk menghambat serangan Kokushibo, Gyomei dan Sanemi yang menyerang bersamaan hingga membuat separuh badan Kokushibo terbelah, Muichiro yang langsung melancarkan tusukan sangat tajam, dan terakhir Genya yang segera melepaskan tembakan pistol. Melalui serangan kuat dan kerjasama yang apik inilah, pada akhirnya mereka semua berhasil memojokkan Kokushibo. Terutama serangan dadakan dari Genya, di mana peluru yang dia lancarkan tiba-tiba berubah menjadi sebuah batang kayu yang langsung menahan pergerakan tubuh Kokushibo. Dalam kondisinya yang terpojok, Kokushibo tiba-tiba teringat pada momen pertarungan terakhirnya melawan sang adik yaitu Yoriichi Sugikuni. Kala itu di bawah cahaya rembulan merah, Kokushibo sangat terkejut dengan kehadiran Yoriichi. Bagaimana bisa Yoriichi yang memiliki tanda pemburu iblis masih tetap hidup meski usianya sudah melebihi 25 tahun. Mendapati kenyataan tersebut lantas membuat Kokushibo pun merasa kesal karena memang dari dulu dia menaruh rasa iri pada bakat alami yang dimiliki sang adik. Terlebih saat ini di usianya yang telah mencapai 80 tahun, Yoriichi masih memiliki aura intimidasi yang mengerikan. Bahkan melalui kecepatan dan serangannya yang masih akurat, dia pun mampu memberi luka tebasan pada Kokushibo. Beruntung saat itu, setelah Yoriichi melancarkan satu aksi serangannya, tiba-tiba saja dia meninggal dalam keadaan berdiri. Namun di balik keberuntungan tersebut, kekesalan Kokushibo kini semakin menjadi-jadi. Dia merasa tak terima jika sosok yang menjadi alasannya untuk lebih kuat malah mati karena dimakan usia. Dan kini di tengah kepungan para pemburu iblis, Kokushibo yang sangat berambisi untuk melampaui kekuatan Yoriichi kemudian segera melancarkan tebasan ke berbagai arah, sehingga hal itu pun membuat Hashira yang mengepungnya seketika terhempas dan tercabik-cabik. Terutama Genya dan Muichiro, mereka yang tidak sigap bertahan, tubuhnya langsung terbelah menjadi dua. Seolah tak kenal kata menyerah, saat itu Muichiro dan Genya rupanya masih mampu memberi perlawanan. Mau itu Muichiro yang terus menahan tusukan hingga membuat pedangnya menjadi merah terang, maupun Genya yang kembali menumbuhkan batang kayu untuk menghambat pergerakan Kokushibo. Berkat usaha keras mereka berdua inilah, Gyomei dan Sanemi menjadi lebih leluasa untuk melancarkan serangan, yang mana lewat satu serangan kombinasi, mereka pun berhasil memenggal Kokushibo menggunakan pedang yang telah berevolusi menjadi merah terang. Akan tetapi, kehilangan kepala bukanlah akhir bagi Kokushibo, karena pada saat itu, secara tak terduga, Kokushibo mampu menumbuhkan kepalanya dan berevolusi menjadi sosok yang lebih kuat.
yang mana kekuatannya hampir mencapai level Muzan di mana dia hanya mampu dikalahkan oleh sinar matahari. Dalam wujud ini, Kokushibo yang melihat Muichiro dan gennya telah mati lalu bergegas menyerang Gyome dan Sanemi. Namun belum sempat bergegas, tiba-tiba saja dia merasa tersentak saat melihat pantulan dirinya pada bilah pedang Sanemi. Di sana Kokushibo melihat wujud dirinya yang mirip seperti seorang monster, sangat jauh berbeda dari wujud seorang samurai yang dulu dia cita-citakan. Karena itulah Kokushibo pun mulai merenungkan kembali tentang jalan hidup yang telah dia pilih. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah untuk menjadi kuat dan melampaui Yoruichi harus berubah menjadi monster menyeramkan seperti saat ini. Di tengah Kokushibo merenungkan hidupnya, secara tiba-tiba dia kembali mendapat serangan kuat dari Gyome dan Sanemi, yang mana dengan serangan mematikan inilah mereka pun berhasil membuat kepala Kokushibo terpenggal kembali. Berbeda dari sebelumnya, sekarang Kokushibo tidak bisa beregenerasi lagi karena memang pengaruh dari tusukan pedang ketiga Hashira telah membuat seluruh tubuhnya seolah menjadi terbakar. Bersamaan dengan itu, Kokushibo lalu teringat pada masa lalunya di mana dia tumbuh bersama dengan Yoruichi di sebuah keluarga bangsawan. Pada masa itu, Kokushibo yang dulunya bernama Michikatsu Sugikuni menaruh rasa cemburu pada sang adik karena meski dirinya mendapat perlakuan spesial, mendapat pelatihan khusus, ataupun berusaha keras untuk menjadi kuat, tapi semua itu belum cukup untuk menandingi bakat alami yang dimiliki Yoruichi. Akibatnya, Kokushibo perlahan larut ke dalam lubang kedengkian dan kebencian. Demi bisa melampaui Yoruichi, dia bahkan sampai rela meninggalkan semuanya, mau itu meninggalkan keluarga yang telah membesarkannya, meninggalkan istri dan anak tercintanya, maupun meninggalkan kehidupannya sebagai seorang manusia. Dan saat ini dengan kepala yang telah terpenggal, tubuh yang sudah tak mampu bangkit, serta semangat hidup yang telah memudar, tubuh Kokushibo pun perlahan mulai terbakar dan merapuh. Tak ada satupun yang tersisa darinya selain hanya penyesalan, keputusasaan, dan juga sebuah seruling bambu yang dulu sempat dia berikan pada Yoruichi.